Saya dari kecil umur 4 tahun 5 tahun sudah belajar sepak bola. Ibaratnya saya tiap hari sekolah. Kalau orang akademis biasa mungkin SMP SMA mungkin sampai sarjana atau mungkin ini kan ada jenjangnya. Kalau saya dari kecil udah sekolah, udah bener-bener saya jadi pengen seperti sekarang ini, dan saya nggak mau kehilangan itu secara begitu saja. Maksudnya saya nggak mau kehilangan itu begitu saja. Oh iya saya tua, umur sudah 35, saya enggak berhenti. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Nah ini karena urip iku mampir bal-balan Cak Sur. Benar. Nah, selamat juga menaikkan ibadah puasa karena ini sudah masuk bulan Ramadan. Yo poso yo bal-balan. Yo poso yo bal-balan. Budi Sudarsono lagi. Oh iya. Ngaji yo, bal-balan iyo. Benar. Nah, 1,5 tahun yang lalu saya main ke sini di rumahnya Samsul Arif Munib, duduk di sini dan sekarang bertemu lagi di sini bareng Samsul Arif Munib. Situasi yang berbeda dan sekarang juga dengan pekerjaan yang berbeda juga pasti sama ini. Pekerjaan apa ya? Ya tanggung jawab yang berbeda. Oh, iya. Awak dewe tetap debu-debu pinggir jalan. Ini striker istimewa ini. Umur berapa sekarang? 37. 37. Iya. Tak kira masih 18 plus gitu. Iya, 18 lebihnya dikit. Ini kan 37 tapi istimewa ya dalam rentang 4 musim terakhir ini. 4-5 musim terakhir ini. Iya. Penampilannya luar biasa. Bersama Persela 2017 17 gol. Barito 2 musim 19 gol. 19 gol. Yang 2018 14 gol ya? Iya, 14 gol. 2019 5 gol. 5 gol. Lalu sekarang di Persebaya 11 gol. Istimewa Cak Sul. Alhamdulillah. Ngaji ini kenceng soalnya. Masa Allah. Nah, ngomong soal ngaji yo latihan. Kalau ngaji yo latihan yo percuma. Nah, ngomong usia kan sudah 37 dan kalau dihitung di Persela kan juga sebenarnya sudah 33-an ya waktu itu ya. Iya, 30. Musim sebelumnya pada saat golnya di Persib Bandung hanya 2 gol. Begitu usianya tambah senja bagi pesepak bola senja, tapi malah rajin mencetak gol. Yang dipikirkan di kepala dan di hati ketika usia semakin tua dan harus bersaing dengan banyak pemain, terus tetap bisa rajin mencetak gol. Oh, Cak Sul yang dipikirkan? Motivasi. Harus rajin memupuk motivasi. Kalau Mas cerita di Persib 2 gol karena waktu itu saya lemah sekali motivasi saya karena waktu TSC bukan liga resmi dan saya pikir wah ini enggak terlalu penting, ini cuma turnamen dan ternyata saya jadi bumerang buat saya hanya cetak 2 gol. Dan setelah itu saya mencoba meningkatkan motivasi saya di Persela bisa 17 gol, di Barito merantau dan saya punya motivasi lagi kayak saya harus sukses. Wis nyebrang pulau masuk gak sukses. Nah, itu terus saya kembali ke Persebaya, ke Persita dulu terus ke Persebaya. Saya di Persebaya di Jawa Timur, cedak omah, tim gede. Jadi harus punya motivasi yang lebih di antara pemain-pemain yang lain. Istimewa. Lah, waktu nyebrang pulau ini kan yang terbaru nih nyebrang pulau karena biasanya tetap beredar di sekitaran Jawa Timur terus paling jauh ya Persib itu. Iya. Waktu memutuskan nyebrang pulau, adaptasinya kan pasti banyak banget. Soal kondisi masyarakat, soal atmosfer sepak bola, dan dengan keluarga juga kan otomatis kita jauh dari orang tua juga kan kita nggak bisa bawa mereka ke sana semua. Dan itu butuh waktu. Dan terbukti 7 pertandingan saya belum cetak gol waktu itu. Dan saya harus ya memang kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan situasi yang kita hadapi sekarang, pasti juga
kita akan gagal. Makanya saya harus mengevaluasi banyak hal. Soal makanan juga kita harus piye carane iso gak iso kudu tak pangan iki. Karena itu kan berhubungan juga terus tidurnya apa yang semua kan dengan kondisi cuaca di sana yang mungkin ya beda karena banyak waktu itu saya datang musim kemarau dan banyak bakaran asap dan anak-anak juga tinggal di sana kurang nyaman waktu itu dan saya harus survive dan akhirnya ya alhamdulillah bisa. Itu yang selalu tertanam motivasi. Arek-arek nong kudu rumah lagi motivasi ya. Motivasi dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Karena kalau dari luar itu ya kalau dari luar itu kurang kuat, kurang bisa menginfluence kita. Striker kita saingannya pemain asing. Datang ke sini mereka harga mahal, kualitas bagus, CV bagus, main di mana-mana. Apa yang bisa membedakan kita yang menjadi modal kita untuk bersaing dengan mereka? Motivasi. Kayak Jose Mourinho bilang waktu press conference dia Chelsea datang ke Indonesia, dia bilang yang membedakan tim kecil atau tim besar itu cuma satu, motivasi. Kalau kita menghadapi tim besar, kalau kita mau lari punya motivasi kuat, kita bisa kalahkan mereka. Nah itu motivasi. Kalau pasti kan ada kata-kata kunci nih ya Sul. Untuk memotivasi diri sendiri, kata-kata kuncinya yang selalu muncul itu apa? Saya bisa. Saya bisa. Kemarin aja saya sempat jarang jadi starter, pertama jarang main kurang dan cuma cetak 1 gol atau 2 gol lawan Persita sama Arema. Saya bilang sama teman kamar saya sendiri, Cong, Diki Arema. Cong, kon percaya aku gak? Aku iso dadi top skor lokal. Wah, cak mau lagi 1 gol top skor lokal, iso aneh-aneh cak. Sekarang alhamdulillah itu berarti mindset pikiran dan saya tanamkan sebelum liga atau mungkin setelah liga berjalan saya tanamkan saya bisa. Saya bisa itu kayak judulnya bukunya Pak SB gitu nggak salah. Saya bisa. Iya. Itu kayak apa ya? Samsul Arif ini seperti menolak tua ya. Iya. Karena di Persebaya selalu ngomong bonderkit ini kan. Dan kalau saya mengibaratkan seperti kelapa. Klopo ini waktu nom itu kan seger, tadi tegan ini seger. Banyu ketika tua tadi santan manfaatnya ya sing akeh. Ono manfaate. Kayak klopo tenan. Memang menolak tua ya. Ya atau umur itu bagi Samsul apa? Ya karena butuh. Banyak kebutuhan. Oh, enggak ya memang apa ya, saya itu bisa mencapai level seperti sekarang ini, mendapatkan cita-cita atau mendapatkan saya jadi main bola profesional itu saya meraihnya itu dengan cara yang tidak mudah. Saya dari kecil umur 4 tahun 5 tahun sudah belajar sepak bola. Ibaratnya saya tiap hari sekolah. Kalau orang akademis biasa mungkin SMP, SMA, mungkin sampai sarjana atau mungkin ini kan ada jenjangnya. Kalau saya dari kecil udah sekolah, udah bener-bener saya jadi pengen seperti sekarang ini dan saya nggak mau kehilangan itu secara begitu saja. Maksudnya saya nggak mau kehilangan itu begitu saja. Oh iya saya tua, umur sudah 35, saya enggak, saya nggak mau seperti itu. Saya meraihnya dengan susah payah, saya nggak mau kehilangan dan saya harus mempertahankan itu sampai kapan itu. Kalau saya selain motivasi kan ya usia ini kan juga nggak bisa bohong soal fisik kan. Pasti. Fisik pasti juga menurun. Nah ini menjaga fisiknya gimana Cak Sul? Saya orang nggak suka pergi ke gym terus latihan yang intens berapa kali sehari itu. Saya nggak suka seperti itu. Tapi saya lebih memaintain diri saya itu di kehidupan di luar sepak bola itu saya jaga istirahat, jaga makan, terus mungkin sedikit stretching karena ada saya baca jurnal Tom Brady atlet di Amerika, dia bisa sukses seperti itu, nggak terlalu banyak gym, dia cuman jaga kelenturan ototnya, mungkin stretching yang bagus dan jaga pola makan pastinya. Dan saya sampai sekarang makan ya alhamdulillah terjaga, terus tidur juga melebihi jam 9 saya udah ngantuk. Makanya kalau teman-teman
pemain atau teman-teman yang lain mau ngajak keluar saya udah sungkan duluan. Nah, pasti kok mesti ngantuk, mesti dijak mesti ya. Mereka udah tahu pasti. Karena saya udah biasa jam 9 atau jam 10 waktu Bali itu udah tidur ya. Dan itu sudah wes kayak dari awal ya. Iya, dari kayak kebiasaan iya, jadi dari umur 18 19 saya enggak suka begadang. Jadi itu udah tertata dari dulu. Sama makanan juga saya daging juga enggak. Daging sapi kambing saya enggak makan. Jadinya ya alhamdulillah tinggal kita merawat aja. Kalau latihannya enggak nambah, maksudnya? Ya kalau latihan iya pasti, kalau latihan secara reguler di tim juga pasti kita ikut program pelatih dan saya juga nambah sendiri. Tapi kalau maksudnya latihan di luar lapangan itu yang seperti gym atau itu saya enggak suka. Kalau lari oke. Kalau lari finishing pasti saya di luar. Kebetulan ini kan iya, lapangan dekat rumah ya, lapangan. Ada 2 lapangan. Lapangan Sukoharjo. Pacul ini kan di Pacul ini. Dan banyak orang tahu nggak di Bojonegoro, banyak orang mungkin ya apa ya sedikit weight apa ya, aneh ya lihat saya di seumuran saya, mereka jalan-jalan ikut fun football tapi saya di pojokan sana saya lari, saya syuting bola sendiri, saya ini sampai ibaratnya nggak apa-apa tak orang ini kok masuknya kok masih seperti ini dengan di usia seperti ini, dan teman-teman yang lain itu fun football. Iya, dengan fun senang-senang, dan saya masih seperti itu. Ya banyak yang mereka bicara mau kemana lagi ya seperti itu. Tapi ya ini dunia saya dan ini saya passion saya di sini dan saya harus jaga. Jadi ketika libur ada waktu tetap pergi ke lapangan, sendirian syuting, lari-lari ya. Tidak ke gym, karena hidupnya ada di lapangan. Iya, soalnya basic saya nggak punya SSB. Saya nggak SSB, jadinya saya otodidak dan mungkin talentnya ya natural, nggak bisa diarahin langsung kamu otot ini harus kuat. Kuatnya mungkin tidak di gym ya, kuatnya macul nih karena kalau libur ke Mojodelek juga ke sawah ya. Iya pasti. Sawah. Masih ada sampai sekarang ya sering ke sawah juga. Nah, kan ke sawah sambil lali sampai aslinya. Oh iya. Yang menarik meskipun enggak, satu hal yang menarik dari sosok Samsul Arif kalau di lapangan ya, enggak belajar di SSB, otodidak, latihan dari kampung, tapi kalau dribble bola itu enggak nunduk, lihat depan. Itu siapa yang ngajari? Ini kan kalau lihat depan ini kan apa ya? Kalau main bola pandangannya lebih luas. Tahu lawan, tahu kawan, tahu ruang, tahu area. Nah, Samsul itu melakukan itu. Sebenarnya itu saya yang mengarahkan saya benar-benar tahu sepak bola itu sebenarnya saya waktu magang di Persibo, waktu zamannya Coach Gus Nur lagi, terus abis itu Pak Sartono Anwar, dan mereka yang membentuk karakter saya waktu itu. Memang seperti Mas Pim bilang, pertama saya juga ini kayak banteng, gak ngerti apa-apa, nunduk kayak ngono. Tapi abis itu ketemu dengan orang-orang yang tahu sepak bola, pelatih mengarahkan saya, dan alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Terus saya ingat bukan cuma dribbling ya, Pak Sartono Anwar dulu back pass, saya itu nggak bisa back pass, striker nggak bisa back pass kan aneh kan, pasti disikati kanan kiri kan, back pass nggak bisa back pass. Waktu itu penonton banyak yang lihat latihan kan, dulu belum zaman tertutup kan, masih masih banyak penonton. Kalau kita main jelek latihan ya langsung dipisu-pisui, langsung di ini. Udah back pass nggak bisa, mencetak terus munggah terus. Terus selesai latihan yang lain udah selesai, aku suruh back pass sampai habis maghrib sama Pak Sartono. Back pass aja, back pass gitu ya. Tapi aku waktu itu jengkel juga, tapi setelah berapa lama, oh iya benar ya, memang karakter itu harus dibentuk dan kita nggak instan, kita harus melalui banyak proses dan kita harus lewati itu. Gitu. Karena striker tidak sekedar, tugas utamanya mencetak gol, tapi kan ada jadi tembok, membuka ruang buat teman-teman. Itu ya. Dan sekarang sepak bola modern striker nggak harus di tengah terus, banyak perkalian posisi, kita harus multi posisi, kita harus bisa di wing, di second striker, di sayap kiri, sayap kanan, bahkan kalau back kiri overlap, back kanan overlap, kita harus jadi bisa back kiri, back kanan. Dan ya sejauh ini
tim yang sekarang diterapkan, dan ya kita harus belajar itu. Nah, Casul, kalau jadi striker ini kan kalau posisi di tengah, ketika striker ini kan ketika lawan build up dari belakang kan, ini kan harus cermat. Mungkin nggak main bola mungkin nggak terlalu paham. Kalau penonton mungkin lihatnya prosesnya begini, tapi kalau yang main bola kan pasti lihat bahwa ketika lawan build up dari bawah kan pasti lihat dua stoppernya ini kan, kaki terkuat siapa yang akan pegang bola. Itu kan yang memulai pertahanan pertama kan striker ya. Kalau selama ini Cak Sul secara naluriannya butuh berapa waktu untuk lihat dua stopper itu? Biasanya kita ada meeting analisis di sebelum ini ada di setiap tim ya? Ya, di setiap tim ada meeting analisis di kaki yang stopper ini biasanya posisi seperti ini, dan kita menerapkan taktik yang berbeda setiap pertandingan. Kita striker kalau kita press atas mungkin kita berdiri di antara dua stopper. Mereka jangan sampai ada kesempatan antara dua stopper ini bisa kasih bola paralel, atau bahkan kita menunggu di antara gelandang pertahanan lawan dengan stopper di situ, dan kita harus bisa mencium bolanya ini mau dikasih ke sini, kita harus bergerak di sini. Kalau bolanya di samping kita harus press di sini, dan biasanya itu ya otomatisasi di pertandingan. Dan secara naluri kalau striker pasti banyak yang punya kecepatan, dan itu nggak terlalu bermasalah karena kita punya kecepatan. Kalau dibanding dengan pemain belakang pasti kita lebih cepat, dan kita pasti bisa handle itu sesuai order dari pelatih, sesuai dengan taktikal yang pelatih jalankan. Dulu paham nggak begitu? Ngerti. Aku biar dikongkon main dia kayak aturan malah ruwet, malah mainku gak enak. Tapi kalau bila Om Gus Nur itu pernah wawancara sama Mas Tim Ngawi dulu pernah. Sul wis kon maino sak karepmu, malah ngagolo wakeh aku main sak karepmu, wis pokoke kon nek maye bertahan yo mudhun, wae nyerang masukno. Malah ini, tapi kalau suruh kamu kalau pikirnya naik, kamu posisi begini malah ruwet malah ini. Tapi sekarang ya nggak bisa seperti itu. Kalau itu kan dulu kan saya berkembang ya. Loading otaknya berbeda. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah udah banyak mengerti lah. Karena menurut saya semakin pinter. Kenapa? Kalau mau ke rumahnya Samsul Arif itu harus lewat perpustakaan dulu kan. Di sini banyak kampus, banyak sekolah di sini. Jadi semakin pinter. Nah, Samsul ini kan secara usia kan senior. Biasanya kalau di tim anak senior itu, pemain senior itu kadang Bojonegoro ini kemaki. Harus sing nom-nom kan ada jarak. Nah, untuk misalnya di Persebaya kemarin kan, atau waktu di Persela 2017 itu, dan di Persebaya kemarin kan berada di banyak anak muda. Nah, kan biasanya sing enom ya sungkan, tapi sing tuwek kadang ya kemaki. Nah, menjembatani itu terus dari dirinya Samsul Arif sendiri ben cair dengan mereka ya opo? Memang harus kemaki. Ya kemaki secara ilmu yang mumpuni. Kita kalau kemaki secara negatif dengan artian negatif yang songong, yang sombong, yang kita banyak mengintimidasi pemain muda juga nggak benar juga. Kemaki dalam artian kita tahu porsinya, kita itu main senior, mereka pemain muda. Jadinya kan pasti ada tanggung jawabnya sebagai pemain muda, ada tanggung jawab sebagai pemain senior. Dan saya memposisikan di keduanya. Kalau saya berkumpul dengan mereka ada as a professional player di lapangan, ya saya harus jadi senior dong. Kalau di lapangan kan nggak bisa kita terus ikut bercanda, ikut habit mereka yang dalam tanda kutip ya mungkin kan belum mengerti sepak bola secara menyeluruh, dan saya harus memposisikan saya sebagai pemain senior menjadi role model yang bagus di lapangan. Soal latihan, soal teknik. Kalau misalnya ada yang salah, saya harus ya secara tanggung jawab moral saya harus tegur. Tapi kalau di luar lapangan ya monggo, mau dhek ngenyek aku ya gak apa-apa, aku ngenyek dhek ya gak apa-apa. Terus bodoh-bodonan apa semua itu ya wajar. Kalau saya wajar. Tapi kalau di lapangan ya sudah berbeda. Kalau salah saya ngontrol, saya lawan di sini, ngasih bolanya di sini kan saya harus marah kan itu menyulitkan saya. Jadi kalau harus
sebelah kanan, lawan di kiri ya harus ngasihnya yang kanan ya, itu hal kecil juga. Tapi kalau secara taktikal yang lain kan ya kita harus sesuai order dari pelatih itu. Kalau di luar lapangan yo ponen main nang Surabaya cowok khas Jawa Timuran yo jelas aku dilok-ilokno di apa yo wajar itu bagian dari kita. Termasuk dikerjai sama anak kecil-kecil ya Pak. Itu sering. Dan selama ini tapi mereka tahu porsinya lah. Kita dengan siapa, kita cara memperlakukan pemain ini, pemain itu. Kita harus kemaki itu ya perlu, sebagai senior itu harus perlu, tapi dalam konteks yang positif. Iya. Kemaki itu kalau bahasa Indonesia sombong. Kemaki mekiti itu mekedel. Nah, kalau ya ini usia akan terus bertambah. Di satu sisi juga kebutuhan juga masih ada. Nah, apakah ini akan tetap berjalan terus ini atau ada target tertentu saya harus berhenti atau enggak ada los melu jarine Deni Caknan kan Gusti kula manut dalane jenengan sing ngatur ceritane ngono. Iya. Atau los seperti itu atau ya ada target-target tertentu. Saya begitu mencintai sepak bola dari kecil, dan selama otak saya dengan kaki saya masih sinkron untuk berlari dan menendang bola, saya pikir saya akan terus bermain sepak bola. Ya meskipun usia itu pasti nggak bisa dibohongin ya soal kecepatan, tenaga. Tapi bagaimana saya menyiasati itu? Bagaimana saya kecepatan saya itu berkurang, semakin menua. Bagaimana saya harus bergerak, dan saya itu harus belajar soal itu. Bukan saya terus kecepatan saya berkurang berarti waktunya saya harus selesai. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Kalau orang banyak bilang kecepatannya Samsul nggak seperti dulu, berarti saya harus cari yang lain dong, siasat yang lain, taktik yang lain. Saya harus bergeraknya lebih efektif, lebih efisien. Samsul udah nggak sekuat dulu, bagaimana caranya dong? Gimana kalau masih yang lebih efektif lagi soal menjaga tubuh, menjaga kesehatan di luar lapangan, gimana caranya biar bisa tetap kuat, bisa bersaing di level atas. Saya seperti itu. Saya bukan tipe orang yang terus dengar orang bicara seperti itu saya waktunya ini, bukan seperti itu. Saya orangnya selalu mencari tantangan. Membuktikan, meskipun ya sebenarnya sudah nggak ada lagi yang perlu saya buktikan karena saya udah kemakinnya muncul. Enggak, maksudnya dalam di sepak bola Indonesia ya, saya udah lama lah, jadi nggak butuh secara ya popularitas apa semua. Saya nggak bertujuan untuk itu, murni untuk passion saya di sepak bola ini. Dan juga iku mau tambahannya kebutuhan nih kan butuh ya. Ini menarik nih, banyak motivasi kan. Iya, Samsul Arif muda sampai sekarang umur 37 tahun masih terus eksis dan masih membuktikan dirinya mampu. Saya bisa tadi sing nom-nom ya cuk ngelukur ya, harus bersaing. Yang kita tunggu kan ini. Saya kemarin nggak muncul gol saltonya, tapi hat-tricknya muncul ya, hat-tricknya. Iya, nggak tahu kemarin saya tunggu momen salto nggak dapet ya. Ya memang tapi ini kan ya soal gaya bermain juga, supaya bola pendek cepat ya kecil kemungkinan buat crossing yang dengan salto seperti itu kan ya semuanya itu kan ya pasti ada korelasinya. Tapi kalau ini striker ini kan biasanya begini ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Kalau saya membayangkan begini, setiap mau main itu pasti striker lah, terutama striker karena punya tugas mencetak gol, pasti membayangkan akan melakukan sesuatu untuk mencetak gol. Lah, Samsul Arif sendiri juga melakukan itu nggak? Saya melakukan itu pas latihan. Sehari sebelum latihan. Official training. Sebelum pertandingan ya, official training. Saya besok lawan ini saya harus mencoba gerakan ini. Kayak lawan Bali kemarin saya cetak gol kedua,
yang saya cut inset syuting itu saya pelajari Nadeo. Kalau dia gerakan kedua udah geser, kiper udah geser ikut, dia selalu ikut gerakan kaki penendang. Saya cut inset pasti dia geser gini. Saya harus ambil tiang dekat. Kalau normalnya kan syuting tiang dagung, tiang jauh ya. Sudut lebih luas. Tapi Nadeo geser kan, dia geser. Saya pelajari seperti itu, dia tebak geser, dan saya ambil tiang dekat, dan meskipun jaraknya cuma dekat tapi dia nggak bisa raih karena mati langkah. Ya seperti hal-hal kecil seperti itu saya pelajari. Terus Arema, Maringa itu teknik bebernya bagus, dia dilatih dari luar negeri, pelatihnya luar negeri, dia bagus. As a teknik dia bagus. Setiap syuting dia pasti merentangkan tangan dan kakinya ini ditutup dan ada sudut yang kebuka di atas dia, dan saya ambil itu dan dapat gol meskipun terus yang dekat sudutnya jaraknya kan itu udah ketutup lah, sudutnya sempit sekali, dan saya ambil di atas dan terbukti dia begini benar. Dan waktu latihan official training saya juga coba seperti itu, tapi selebihnya setelah official training malam atau siangnya saya membebaskan pikiran saya lost, jadi gak mikir pertandingan sama sekali. Nanti ada pertandingan apa itu saya nggak mikir. Kebanyakan mungkin ya ada banyak ritual habit pemain itu kan sendiri-sendiri, ada yang full konsentrasi fokus nanti malam main tidur, ini makan. Kalau saya hari pertandingan malah sebaliknya, saya mikir sehari sebelumnya, fokusnya saya kumpulin sehari sebelumnya, mempelajari sehari sebelumnya. Waktu pas hari A saya lost, tidur, mau main, mau bercanda, mau makan saya lost, membebaskan pikiran. Dan saya pikir ya itu bagus seperti itu, karena kebanyakan pemain stres belum bertanding, gak iso turu. Iya, nah benar. Ada yang nggak sampai mau makan, nggak doyan makan. Ada teman saya itu sekarang di satu tim itu kalau mau main dia puasa, nggak makan, nggak tidur, nggak bisa tidur Cak. Ya itu beda-beda sih. Tapi kalau saya seperti itu. Jadi malah fokusnya ada di satu hari sebelum pertandingan. Belajar sesuk mau berbuat seperti ini, lawannya itu kipernya seperti ini, dilakukan pertahanannya seperti ini, dan saya belajar sebelumnya. Nah ini menarik obrolan bareng Samsul Arif, banyak sekali pelajaran nih, karena ya ini tadi Samsul Arif menolak Tuhan. Dadi klopo waktu nom dadi degan seger, lek jare wine semakin tua semakin. Tapi lek nang Bojonegoro gak mungkin dadi wine ngene kan. Aja sampe arak lah. Iya, sensor. Dadi klopo tuwe dadi santen iso dadi iso gawe kue macam-macam. Bathoke cek tinggi. Iya, bathoke sik iso dienggo. Masyaallah. Istimewa Cak Sul. Masyaallah. Nah, ini obrolan bareng Samsul Arif Munib. Obrolan kedua sebenarnya, karena sebelumnya sempat ngobrol bareng Samsul Arif tentang awal perjalanannya, awal karirnya. Nanti bisa ditonton flashback di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu dengan obrolan yang lainnya bersama pemain dan mantan pemain, dengan pelatih, pegiat sepak bola. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan sepak bola di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih Cak Sul. Sami-sami, sukses. Amin. Semoga semuanya lancar. Amin. Dan terkabul semua yang kita cita-citakan. Amin. Selamat sore.